Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Kevin Krisdianto, kelas 4 SIP 2 Teknopreneur dengan NPM 1911050013 dengan dosen Bapak Indra Eskom MTI. Di sini saya akan membaca rangkuman pertemuan kedua teknologi dalam bisnis. Teknologi dalam bisnis. Perusahaan merupakan tempat melakukan suatu proses penciptaan barang atau jasa yang kemudian akan didistribusikan kepada para konsumen untuk memenuhi kebutuhannya dengan tujuan memperoleh keuntungan. Untuk mendukung proses bisnisnya itu, perusahaan memanfaatkan teknologi sehingga proses diharapkan lebih efisien dan efektif, namun mendapatkan hasil yang maksimal. Menerapkan teknologi sangat diperlukan sebagai alat bantu agar perusahaan dapat berkembang dan maju. Teknologi juga berperan untuk mempermudah menjalankan aktivitas. Tentu saja, dengan mudahnya dalam mengakses teknologi, maka aktivitas pekerjaan yang dilakukan dengan teknologi tersebut pun terasa ringan dan mudah untuk dijalankan. Dengan memanfaatkan teknologi, memungkinkan perusahaan bisa melakukan efisiensi. Karyawan bisa bekerja dengan lebih cepat sehingga teknologi pun bisa menghemat waktu. Artinya, adopsi teknologi memungkinkan perusahaan bisa lebih efisien dan efektif. Mempermudah dalam berbisnis. Zaman sekarang ini adalah zaman modern. Hampir semua hal bisa dilakukan dari rumah. Dari mulai membayar semua tagihan, baik berupa tagihan telepon, internet, TV berbayar, listrik, PAM, dan lain-lain. Cukup dengan menggunakan m-banking dan semua bisa dilakukan dengan cara online. Dalam dunia bisnis, peranan teknologi informasi dimanfaatkan untuk perdagangan secara elektronik atau dikenal sebagai e-commerce. Atau perdagangan elektronik. E-commerce adalah perdagangan menggunakan jaringan komunikasi internet. E-commerce merupakan bagian dari e-bisnis, di mana cakupan e-bisnis lebih luas. Jika hanya sekedar perniagaan, tetapi mencakup juga pengkolaborasian mitra bisnis, pelayanan nasabah, lowongan pekerjaan, dan lain-lain. Sehingga teknologi jaringan e-dagang juga memerlukan teknologi basis data atau pangkalan data atau database, e-surat atau surat elektronik, email, dan bentuk teknologi non-komputer yang lain seperti halnya sistem pengiriman barang dan alat pembayaran untuk e-dagang ini. 6 cara penting dalam bisnis. 1. Mempermudah cara komunikasi. Bagi banyak perusahaan, email adalah sarana utama komunikasi antara karyawan, pemasok, dan pelanggan. Email adalah salah satu pendorong awal internet. Penggunanya sangat mudah dan relatif jauh lebih murah jika dibandingkan dengan faksimil untuk komunikasi. 2. Memberikan pengetahuan dan sumber informasi. Melalui internet, Anda hanya membutuhkan satu klik dan semua informasi sudah tersedia di depan mata Anda. Semakin banyak pengetahuan yang Anda peroleh mengenai bisnis, maka semakin berkembang pula bisnis yang sedang Anda kelola. Ketiga, manajemen data. Deretan lemari arsip yang berisikan dokumen-dokumen perusahaan sekarang sudah tidak terlalu dibutuhkan lagi oleh beberapa perusahaan. Dengan adanya database saat ini, sebagian besar perusahaan menyimpan versi digital dari dokumen pada server dan perangkat penyimpanan. Keempat, sistem informasi manajemen. Menyimpan data hanya menguntungkan jika data yang dapat digunakan secara efektif. Perusahaan progresif menggunakan data itu sebagai bagian dari proses perencanaan strategis serta pelaksanaan taktis dari strategi ini. Sistem informasi manajemen atau SIM memungkinkan perusahaan untuk melacak data penjualan, biaya, dan tingkat produktivitas. 5. Customer Relationship Management. Perusahaan menggunakan IT, TI, untuk memperbaiki cara perancangan dan mengelola hubungan terhadap pelanggan. Customer Relationship Management (CRM), sebuah sistem yang dapat menangkap setiap interaksi perusahaan terhadap para pelanggan,
sehingga terdapat data kronologis pelanggan jika sewaktu-waktu dibutuhkan, bagaikan data record. 6. Aktivitas bisnis selama 24 jam. Dengan adanya perkembangan teknologi informasi sangat membantu para pelaku bisnis untuk melakukan aktivitas jual beli selama 24 jam. Jika tidak seperti toko offline yang segala aktivitasnya sangat dibatasi oleh ruang dan waktu. Kesimpulan 1. Pada zaman industri 4.0, semua hal akan menjadi mudah dengan adanya teknologi yang sangat membantu di semua kegiatan, baik dalam pendidikan, belanja, bahkan berbisnis. Kedua, karena ada teknologi yang sangat canggih seperti sekarang ini, apalagi dalam masa pandemik ini, yang sangat susah sekali untuk keluar rumah. Dengan adanya teknologi, kita bisa berhubungan dengan teman, saudara, keluarga, rekan, bisnis, dan masih banyak lagi kemudahan yang diberikan kepada kita. Sekian hasil rangkuman saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.